warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aulia Salsabila dari kelas Humas 3A. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Nah, yang pertama yaitu Face Negotiation Theory. Adalah teori yang memperkirakan bagaimana manusia akan membentuk wajah mereka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Nah, wajah di sini itu berarti image kita. Nah, contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha untuk menjaga image dan bersikap santun supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu Uncertainty Management Theory. Adalah teori yang menggambarkan ketika seseorang bertemu dengan budaya yang baru, maka akan terjadi kecemasan dan ketidakpastian dalam dirinya. Contohnya, ketika ada seseorang tersesat di sebuah kota yang baru ia datangi sendirian, maka ia akan merasa cemas dan adanya rasa ketidakpastian. Kemudian yang ketiga yaitu teori Spiral of Silence. Adalah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Nah, contohnya itu ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, lalu kita membicarakan akan pergi kemana. Kemudian ada 4 orang teman kita yang ingin pergi ke pantai, tetapi saya dan satu teman saya itu ingin pergi ke gunung. Kami terpaksa mengikuti suara yang lebih banyak. Kemudian yang keempat yaitu teori komunikasi massa. Nah, teori komunikasi massa adalah proses di mana seseorang atau sekelompok ataupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui berbagai media kepada halayak umum. Nah, contohnya yaitu iklan di televisi tentang hoax oleh Kominfo, supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam menanggapi sebuah berita atau informasi. Kemudian yang kelima yaitu teori komunikasi behaviorisme. Adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi atau dikendalikan oleh lingkungan dan alam sekitar. Nah, contohnya itu fitur love pada sosial media Instagram. Nah, itu merupakan sebuah stimulus. Nah, sedangkan perasaan senang atau puas ketika mendapatkan love itu adalah bentuk respon. Nah, semakin sering dan semakin terbiasa kita memposting dan mendapatkan love, maka tanpa sadar kita sedang membangun resiko menjadi manusia yang haus akan pengakuan atau validasi dari orang lain. Kemudian yang keenam yaitu teori komunikasi agenda setting, yaitu teori yang menganggap bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Nah, contohnya itu ketika kekerasan seksual terhadap anak itu sedang meningkat. Nah, maka masyarakat akan menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya, walaupun mereka tidak mengalaminya secara langsung. Nah, tetapi dengan informasi ini akan membuat masyarakat sadar terhadap kekerasan seksual. Kemudian yang ketujuh yaitu teori set standpoint, yaitu teori yang menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu itu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka aktif berkomunikasi. Nah, contohnya yaitu seseorang yang hidup di keluarga yang religius, maka tentunya dia akan mengetahui dan terbiasa dengan hal-hal yang religius. Kemudian yang kedelapan yaitu teori ketergantungan media. Adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa seseorang itu tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maka media tersebut semakin penting bagi dirinya. Contohnya yaitu masyarakat yang menonton sinetron atau variety show untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan. Kemudian yang kesembilan yaitu teori atribusi, yaitu teori yang berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Nah, melalui teori ini kita akan mempelajari proses ketika seseorang itu menginterpretasikan peristiwa, alasan atau sebab dari perilaku yang dilakukannya. Contohnya itu ketika di kelas sedang ujian, kemudian ada beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi. Nah, kemudian kita mengira bahwa itu hanya keberuntungan, padahal pada faktanya mereka itu memang rajin belajar. Kemudian yang ke-10 yaitu Social Penetration Theory, yaitu teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim.
Nah, contohnya itu ketika kita akan mengikuti organisasi, awalnya kita hanya akan mengenal, akan tahu saja orang-orang di dalam organisasi tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan mengenal satu sama lain. Kemudian yang ke-11 yaitu teori pengurangan ketidakpastian, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat. Nah, contohnya itu ketika kita pertama kali bertemu dengan teman sekelas kita, tentunya kita akan berkenalan dan berbicara satu sama lain untuk saling mengenal. Kemudian yang ke-12 yaitu groupthink, adalah keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Contohnya terjadi ketika meledaknya pesawat ruang angkasa Challenger. Nah, salah satu mekaniknya itu sudah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum peluncuran, tetapi mereka tetap menerbangkan pesawat tersebut. Nah, kemudian yang ke-13 yaitu teori uses and gratification, yaitu teori yang membahas tentang pengaruh media terhadap manusia. Itu menjelaskan tentang bagaimana orang itu menggunakan media untuk kebutuhan mereka sendiri dan merasa puas ketika kebutuhan mereka itu terpenuhi. Contohnya ketika seorang mahasiswa yang dalam seminggu ini dikejar dengan tugas. Nah, kemudian mahasiswa tersebut meluangkan satu hari setelah menyelesaikan tugasnya dengan pergi ke mall untuk jalan-jalan dan menonton film. Nah, kemudian yang ke-14 yaitu interpersonal communication, yaitu proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesannya secara langsung dan komunikannya itu menanggapinya pada saat itu juga. Nah, contohnya yaitu kedua orang sahabat ketika bertemu itu saling curhat tentang isi hati mereka. Nah, kemudian yang ke-15 yaitu social identity theory, yaitu teori dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Nah, contohnya yaitu individu yang tergabung dalam kelompok pecinta alam. Nah, berarti anggota dari kelompok tersebut suka mendaki gunung atau melakukan aktivitas langsung di alam. Nah, kemudian yang ke-16 yaitu self-disclosure, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang dirinya kepada orang lain. Contohnya ada seseorang yang dirinya itu homoseksual dan tidak bilang ke siapa-siapa. Nah, kemudian dia menyatakan dirinya homoseksual kepada kepada teman-temannya. Kemudian respon teman-temannya itu berbeda-beda, ada yang acuh dan ada yang kecewa dan ada yang tidak suka. Kemudian yang ke-17 yaitu teori komunikasi humanisme, adalah teori yang menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Nah, contohnya yaitu seorang guru yang memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan sesuatu agar peserta didik tersebut itu semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-18, Relational Communication Theory, yaitu teori yang menunjukkan bahwa dominasi dan penyerahan itu menentukan seberapa besar seseorang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam suatu hubungan. Nah, mereka berdua itu memiliki cara komunikasi yang verbal ataupun non-verbal. Contohnya yaitu hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya. Kemudian yang ke-19 yaitu social support, yaitu kesenangan yang dirasakan atau penghargaan akan kepedulian atau bantuan yang diperoleh individu dari orang lain, baik perorangan atau kelompok. Contohnya ketika ada tetangga kita yang mengalami musibah kebakaran rumah, nah maka warga setempat akan membantu mereka seperti memberikan bantuan. Kemudian yang ke-20 yaitu privacy management theory, yaitu teori tentang menerapkan adanya batasan terhadap informasi pribadi seseorang. Contohnya itu ketika berbincang dengan teman yang baru kita kenal, maka kita akan mengatur apa saja yang akan disampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, kita akan mempertimbangkan kedekatan ini sebelum menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi.
Kemudian yang ke-21 yaitu teori komunikasi Laswell, yaitu teori yang menyatakan bahwa beliau itu memiliki model komunikasi yang sederhana, yaitu mengenai siapa berbicara apa di dalam saluran yang mana, ditujukan untuk siapa dan apa pengaruhnya. Nah, contohnya itu seorang tenaga kesehatan berbicara mengenai pentingnya cek gula darah sewaktu untuk deteksi dini diabetes mellitus melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, apakah akan melakukan cek gula darah ataupun tidak. Kemudian yang ke-22 yaitu teori difusi inovasi, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana upaya pembaharuan atau inovasi dapat tersampaikan melalui beberapa saluran tertentu dengan ditujukan kepada sekelompok anggota yang berasal dari sistem sosial. Contohnya itu adanya sebuah aplikasi yang menawarkan kendaraan online, nah seperti aplikasi Gojek dan Grab. Kemudian yang ke-23 yaitu impression formation theory, yaitu proses di mana kita membentuk kesan keseluruhan dari karakter dan kemampuan seseorang berdasarkan informasi yang tersedia tentang sifat dan perilaku mereka. Nah, contohnya itu ketika kita bertemu dengan artis, nah sebelumnya itu kita sudah mengetahui informasi tentang artis tersebut. Nah, tetapi pada kenyataannya pada ketemu langsung itu berbeda dengan informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang ke-24 yaitu teori informatif, yaitu teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya itu seorang guru dan siswa ketika mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah. Nah, kemudian dipandu oleh seorang tour guide. Kemudian yang ke-25 yaitu teori kognitivisme, yaitu teori yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar. Nah, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Nah, contohnya itu ketika kita sedang tidur, nah kemudian alarm kita itu berdering, lalu kita pun mematikan alarm tersebut, kemudian bangun dan melakukan aktivitas yang akan kita lakukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.